Hari ini kita akan bahas soal ini. Dikerjain hantu waktu belajar pendulum. Untuk punya pendulum yang bisa connect dengan spirit guide, angels, higher self gitu ya. Kamu nggak perlu pendulum khusus. Nggak perlu kayak kristal asli, nggak perlu kayak ya apa gitu, nggak perlu yang mewah-mewah lah. Bagi spirit itu nggak penting ya. Bagi spirit yang penting hati kamu gimana, energi kamu gimana, vibrasi kamu bagaimana, itu yang penting bagi spirit ya. Jadi ini sekalipun ini resin palsu ya, tapi tetap ini bisa dipakai untuk connect dengan spirit guide saya ya. Nah ya ini penting. Sebelum saya cerita tentang dikerjain hantu waktu belajar pendulum, saya harus kenalin dulu soal pendulum ya. Dan ini nggak mesti harus ini ya. Kamu pakai rantai anjing juga bisa. Pakai apapun bisa. Karena yang penting itu adalah mind power kamu. Nah, ini saya akan jelaskan logikanya. Oke. Ini ada oleh-oleh dari coret-coret dari video kemarin. Ini pendulum. Ini tangan kamu. Ini pendulum. Dia goyang-goyang ini ya. Ini kamu. Yang menggerakkan pendulum ini adalah mind power kamu dari ajna sini. Ini dari pengalaman saya ya. Dari ajna sini, mind power ini akan menggerakkan ini. Makanya dia harus goyang-goyang dikit untuk memberikan momentum kepada pendulum ini. Tapi saya udah tes kedua orang yang berbeda, yaitu adik saya sama teman saya. Adik saya juga spiritual awakening. Adik saya nyoba ini ya, nyoba kayak saya gitu gini. Nggak mau gerak pendulumnya, padahal dia udah goyang-goyang begini. Pendulumnya nggak gerak-gerak gitu loh. Karena mind powernya dia belum cukup tajam sampai sini gitu. Nah ini kan kamu lihat tangan saya goyang dikit ya. Ini hanya untuk memberikan dia momentum. Masalah dia mau gerak kemana itu tergantung mind power kita ya. Nah lantas apakah karena yang menggerakkan pendulum ini adalah mind power kita, jadi dia akan bergerak sesuai dengan apa yang kita mau? Yap, betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini triknya ya. Mind power kita, ajna, ini kualitasnya ditentukan oleh keselarasan seluruh cakra yang ada di badan kita, yaitu crown, ajna sendiri, throat, heart, solar plexus, terus sakral, dan yang di anus apa? Root, ya, root chakra. Ya. Ini selaras, ini harus selaras semua, ya. Baru dia bisa bergerak sesuai dengan, maksudnya kayak bener gitu loh, kayak akurat gitu ya. Dan ini itu tergantung dari download yang kamu terima dari yang di atas ya. Dari download dia akan membantu untuk menggerakkan ini. Jadi kalau kamu pengen ngomong sama suatu entitas ya, hai, nah tapi pikiran kamu penuh, kamu mikir apa, mikir ini, mikir itu, mikir sesuatu yang bau, yang low vibration, yang lalat suka lah, yang lalat suka gitu ya. Ini dia mau ngoceh kayak apa? Weh, dengerin, maksud gua begini, tapi pikiran kamu sibuk dengan isinya begini ya. Ya dia akan ngikutin apa isi pikiran kamu. Dia akan merespon sesuai vibrasi yang kamu punya di kepala kamu. Jadi ketika kita menggunakan pendulum, pikiran kita ini harus bersih. Ini harus divakum semuanya, harus dicuci, dikosek ya. Kamu meditasi, kamu bersihin semua cakra kamu, rebalancing semua. Ya, cara balancing sakral gimana? Dari root chakra, root, sakral, heart, ini. Saya waktu bersihin cakra, saya meditasi root chakra selama 21 hari. Terus setelah ini beres, saya naik ke sakral chakra selama 21 hari. Terus bulan berikutnya saya naik ke solar plexus selama 21 hari. Ini juga 21 hari. Ini juga 21 hari. Tapi begitu nyampe ke ajna, saya berhenti. Karena saya takut. Saya takut kalau ini balance, nanti saya bakal ngeliat kayak ya Mbak Kunti, Mas Pocong gitu ya. Saya nggak mau gitu. Terus saya dikagetin lagi. Orang-orang yang kayak gitu kan suka iseng gitu. Saya nggak mau urusan gitu. Saya nggak ada waktu buat main-main sama mereka gitu. Berhenti. Tapi berhubung ini semua udah balance ya, yang ini ikut balance gitu. Jadinya ini balance sendiri gitu loh. Nah, begitu crown chakranya balance, download dari yang di atas itu lancar jaya ya. Tapi ini nggak akan bisa diterima dengan baik
Kalau pikiran kita masih banyak blokiran, pikiran kayak misalnya kayak keterbatasan gitu. Di dunia ini orang yang paling keren itu cuma bapak saya gitu. Kalau bukan bapak saya itu bukan orang gitu ya. Ya itu fiksi gitu. Di dunia ini yang baik cuma mama saya gitu. Kalau ada selain mama saya yang baik ya itu khayalan kayak gitu. Ada mind block kepercayaan-kepercayaan seperti ini yang bisa menghalangi pesan dari downloadan yang kita terima dari atas. Ya, jadi kalau kamu benar-benar pingin pakai pendulum dan pingin terkoneksi dengan yang di atas, kamu harus bisa membuka pikiran kamu, open mind terhadap semua possibility yang ada, termasuk hal-hal yang kamu anti gitu. Saya paling anti dengan shipping K-pop gitu ya, kayak Kim Taehyung di shipping dijodoh-jodohin sama Jungkook, itu saya nggak suka banget. Saya nggak suka banget karena itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lu ngasih duit ke mereka tapi lu nggak ada hak untuk ngatur mereka kayak apa. Dan kalau itu terjadi pada kita, gue yakin kita nggak akan suka. Nah, gue paling nggak suka kayak gitu. Tapi gue harus bisa open mind terhadap hal-hal yang gue nggak suka seperti itu, yang anti seperti itu, ya. Agar gue bisa dengan terbuka menerima apa yang sebenarnya hendak disampaikan oleh Tuhan, oleh spirit guide, oleh penjaga saya, ya. Keterbukaan pikiran terhadap hal-hal baru atau terhadap hal-hal yang nggak kita sukai. Jadi itu tentang open mindedness ya. Kalau kamu emang benar-benar ingin pakai pendulum ya. Kalau kamu nggak bisa kayak gini, saya khawatirnya nanti kamu malah akan tertarik sama entitas yang ngawur dan yang ingin kayak brainwash kamu ya. Terus dia akan memanfaatkan keterbatasan kamu ini untuk menyakiti orang lain. Terus kamu ngakunya, saya dapat ilham untuk membunuh orang ini karena dia punya agama yang berbeda dengan saya. Faktanya, Tuhan tidak pernah menganjurkan kita untuk menyakiti orang lain, sekalipun orang ini berbeda dengan kita. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau kita vibrasinya turun, kayak gugup, anxiety, gugup, panik, takut, ya, atau bahkan ya cuma gara-gara kita punya persepsi, atau bahkan kita ngarep gitu loh, ngarep begitu ngarepnya itu bisa memengaruhi gerakan pendulum ya. Jadi benar-benar harus open mind ya, benar-benar harus open mind. Ketika kamu sudah ngarep lalu kamu bertanya sesuatu, saya bisa jamin kamu gak bakal bisa percaya hasil yang kamu dapatkan dari pendulum ini. Maka dari itu setiap kali saya mendapatkan informasi melalui pendulum, saya selalu minta kamu konfirmasi lagi. Ini saya beli 3 deck ya, masing-masing punya gambar yang berbeda-beda ya. Ini ada oracle deck, saya juga sampai bikin oracle card sendiri ya, agar saya bisa menangkap maksud dia itu apa gitu ya. Kadang-kadang kalau saya nggak puas, saya pakai pick a card itu aman, karena pas kita melihat videonya itu ya, kita nggak tahu pile mana yang memang buat kita. Cirinya kita bisa netral ya, kita nggak punya harapan harus pile 3 karena aku tahu pile 3 itu sesuai dengan harapan aku ya. Jadi sebenarnya susah ya pakai pendulum, dan ini sangat riskan juga, riskan sekali. Riskan kamu bisa dikerjain arwah ya, dikerjain hantu yang cuma pingin nyolong energi kamu ya. Terus kamu tanya deh orang-orang indigo ya, orang-orang indigo, kamu tanya ke mereka, emang bener ya setan bisa nyamar jadi makhluk bercahaya? Mereka pasti bakal bilang bisa, sangat bisa ya. Jadi ini saya akan kasih tahu bedanya setan nyamar sama beneran high vibe entity. Bedanya itu ya, high vibe entity itu termasuk angel, itu juga termasuk ancestor ya, ancestor yang mencintai kamu ya. Terus bisa juga dan higher self kamu, lalu juga higher self twin flame kamu. Nah, ini adalah high vibe entity ya, yang aman untuk diajak berkoneksi. Tapi hati-hati, kamu harus hati-hati kalau berkoneksi dengan higher self twin flame kamu
Karena higher self-nya twin flame kamu ini bukan spirit guide kamu. Bukan spirit guide, bukan guardian angel. Dan dia tidak bertanggung jawab atas kemajuan perkembangan jiwa kamu. Karena bertanggung jawab itu ada di higher self kamu. Ya, setiap orang punya higher self-nya masing-masing. Ini juga bukan tanggung jawab higher self orang tua kamu. Ini murni tanggung jawab kamu sendiri. Mengenai kemajuan kamu, kesembuhan kamu, semua itu murni tanggung jawab higher self kamu sendiri. Jadi kamu kalau mau mengandalkan kayak aku ingin healing gitu ya, terus kamu connect ke higher self-nya twin flame kamu, ya ini salah. Dia nggak ada hubungannya sama kamu, walaupun dia jodoh kamu, walaupun dia twin flame kamu, ya. Tapi tetap hidup kamu adalah tanggung jawab kamu. Tapi higher self twin flame kamu ini memang bisa dipanggil, ya. Bisa dipanggil kalau kamu pingin nanya, pingin minta guidance, terutama yang berhubungan dengan twin flame. Jadi kalau misalnya kamu pingin manggil higher self seseorang gitu ya, pingin ngobrol, misalnya higher self-nya mama kamu, papa kamu, adik kamu, aku rasa bisa. Cuma kalau di aku ya, itu terlalu riskan kalau manggil langsung. Karena ketika kita memanggil higher self seseorang, itu kita sedang membuka portal dunia astral, ya. Ketika portal ini dibuka, siapapun bisa keluar masuk. Hantu-hantu nggak jelas, hantu-hantu yang apa itu bisa iseng keluar masuk. Ya tahu-tahu ntar ada setan nongol di kamar kamu kan nggak ini, ya nggak? Tahu-tahu kamu diculik, tahu-tahu gimana gitu, riskan banget gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kamu bisa cukup spiritual, jangan sesekali manggil-manggil higher self twin flame kamu, ya. Kecuali kamu benar-benar dijagain banget, ya. Dan kecuali kamu bisa bikin selubung perlindungan. Tapi sekalipun begitu, hati-hati juga. Ini bisa ada hantu yang masuk melalui portal ini. Mungkin dia nggak ganggu kamu, tapi dia ganggu isi rumah kamu, ya. Misalnya papa mama kamu yang nggak terbuka spiritualnya. Kasian, ya. Mending. Jadi ini terlalu riskan untuk memanggil mereka. Kecuali kalau higher self twin flame kamu itu datang berkunjung. Nengokin. Hai, apa kabar? Aku kangen kamu, aku pengen nengokin aja. Ketika gue awal-awal belajar pendulum ini, gue pikir koneksi sama spirit tuh segampang itu ya. Show me yes, show me no, terus tinggal kita nanya aja apa gitu. Apakah ini tintanya warnanya hitam? Gitu, yes, wow gitu. Apakah ini kertasnya warnanya putih? Yes, misalnya kayak gitu. Oke. Terus saya nanya, ini kamu siapa gitu. Wah, terus saya meditasi, saya ngeliat sosok perempuan yang familiar mukanya. Terus saya nanya, itu siapa gitu. Wah, ngaku, aku twin flame kamu gitu ya. Waktu itu aku belum tahu higher self twin flame aku kayak apa. Wah, twin flame aku, suka kan gitu. Nah, jadinya ya udah dikerjain lah aku sama dia. Yang saya rasakan ya waktu dia ngerjain saya itu, dia kayak banyak maunya gitu loh. Saya lagi sibuk, dia gangguin, minta perhatian gitu loh. Saya lagi kerja, dia minta perhatian. Jadi saya harus berhenti kerja ngurusin dia. Terus dia kayak ngapain gitu yang bikin kayak dudukin kepala saya kayaknya ya. Sampai kepalanya tuh berat, rasanya pusing gitu loh. Terus ketika saya main ke kafe gitu ya, dia dudukin kepala saya lagi, didudukin gitu loh. Kalau saya salah ngomong, dia kesinggung itu, dia dudukin kepala saya. Wah, itu jadi kayak ngontrol gitu, ngontrol banget gitu. Kayak ya kayak gitulah, cari perhatian. Bayangin aja kamu pacaran sama anak kecil gitu loh. Terus ini anak banyak maunya dan nggak ngerti kalau kamu punya tanggung jawab. Dan kamu harus kerja, nggak tahu waktu gitu. Pokoknya dia bener-bener cari perhatian gitu. Nah, suatu hari ketika saya lagi ngetik ya saya kan penulis ya, saya bikin naskah. Saya lagi ngetik cerita gitu ya. Tahu-tahu di alam penglihatan saya tuh saya ngeliat guardian angel saya lagi ngepung ada sosok perempuan gitu, dikepung sama dia, ditunjuk-tunjuk. Kamu pergi nggak? Pergi nggak? Ini nih biang keroknya nih. Ini kayak gitu. Dikepung. Malaikatnya tinggi-tinggi gitu ya. Nangis gitu. Ini dikepung gitu.
Ini ada malaikat 1, malaikat 2, malaikat 3 gitu ya. Kepung, rapet gitu. Rapet, nggak bisa kabur, dikepung. Kamu pergi gitu ya. Ini nih biang keroknya kayak gitu. Di alam penglihatan saya tuh ada kayak gini. Terus saya jadinya bingung. Loh, ini apa maksudnya ya? Kenapa ya? Ini muncul berulang-ulang terus. Sampai akhirnya saya nanya ke teman saya yang spiritualnya sudah jauh lebih advance dari saya. Dia seorang clairvoyance namanya Catherine Han, ya. Terus saya nanya ke dia, ini kenapa saya dapat penglihatan kayak gini? Terus Catherine Han menjelaskan ke saya, itu kamu koneksi sama siapa gitu. Dia nanya, kamu koneksi sama siapa gitu. Itu pendulum kamu kotor, itu banyak energi negatifnya gitu. Loh, kok gitu? Loh, bukannya aku connect sama spirit guide aku? Dicuci dulu nggak itu pendulum gitu. Oh, ternyata ada banyak pantangannya, saudara-saudara. Ternyata sebelum digunakan kita harus mencuci dulu pendulum ini, bersihkan. Dikasih doa-doa positif gitu ya. Terus dikasih energi positif. Dan kitanya sendiri juga harus bersihin cakra, rajin-rajin bersihin jiwa kita. Karena kalau kita vibrasinya level 1 ya, yang tertarik pada kita ya entitas-entitas level 1. Kalau vibrasi kita naik sampai level 100, yang tertarik sama kita ya entitas level 100. Itu aja logikanya. Jadi itu sebabnya kita sangat riskan untuk pakai pendulum. Kamu bisa ditipu, ya. Jadi setelah ini tentu saja saya marah dong. Oh, bohongin saya gitu. Untungnya dia cuma arwah kecil-kecilan gitu. Jadi ngusirnya itu gampang. Ya, ngusirnya gampang. Saya nggak mau ada kamu di sini. Kamu pergi gitu. Tapi dia nggak langsung pergi. Dia masih berusaha ngebujuk-bujuk gitu ya. Ya kalau kamu lemah gitu ya, kamu bakal kebujuk. Dia balik lagi gitu. Ya kayak gitu. Jadi kamu benar-benar harus ngusir dia. Terus jangan lengah. Kamu harus tetap kayak stand your ground. Kamu harus tetap berpegang. Kalau kamu emang nggak mau sama energi ini. Sama kayak mutusin orang lah. Kayak gitu ya. Nah, itu pengalaman saya dikerjain hantu ketika saya pertama kali menggunakan pendulum. Jadi ini sangat riskan saudara-saudara ya. Ini bisa jadi tools yang sangat bermanfaat kalau kalian hati-hati terhadap energi kalian sendiri. Dan kalau kalian emang mau menggunakan pendulum, aku sarankan kalian harus terlebih dahulu terhubung dengan spirit guide kalian, higher self kalian, dan harus selalu berdoa. Mohon perlindungan sebelum kalian pakai divination tools seperti ini. Bahkan sampai sekarang pun ya, kalau saya mau ngobrol sama spirit guide saya, terus ada yang ngaku, ya aku spirit guide kamu. Aku tarik kartu. Ini siapa? Ini siapa gitu. Kalau keluarnya energi nggak jelas gitu ya. Energi nggak jelas misalnya kayak gini ya. Nih, ini kan bukan high vibe, energi high vibe gitu ya. Saya minta klarifikasi ini apaan gitu. Terus misalnya keluar lagi energi misalnya ini ya, The Empress. Oh, saya tahu ini guides yang mana. Saya tahu spirit guides yang mana. Oh ya, saya percaya. Dan berarti ini Five of Swords muncul karena saya energinya tuh lagi down. Jadi dia yang muncul gitu ya. Kalau misalnya yang muncul bukan Empress tapi apa ya misalnya ya kayak gini nih. Kayak gini, udah Seven of Wands, reverse lagi ya. Nah, terus begitu saya nanya lagi, kok nggak meyakinkan ya? Saya nggak kenal kamu loh. Kamu siapa sih? Terus keluarnya kartu nggak jelas lagi, kayak gini loh, kayak gini. Terus kayak gini. Mana ada coba spirit guide kayak gini energinya? Nggak ada. Ini energi rendah gitu loh. Energi rendah. Jadi ketika saya udah kasih dia kesempatan nunjukin siapa dia, ya. Sampai ini udah banyak banget, kesempatan 1, kesempatan 2, kesempatan 3. Tetap nggak jelas kayak gini. Ya, saya akan ngomong, mohon maaf ya, saya nggak mau koneksi dengan kamu nggak jelas, saya tidak mengenali kamu. Saya mau koneksi dengan spirit guide saya. Lalu saya beresin ini semua, lalu saya pergi. Entah saya mandi dulu, makan dulu, jalan-jalan dulu, main sama anjing dulu. Baru setelah saya merasa mendingan, saya coba connect lagi. Nah, connect lagi. Nah, ketika kemudian jatuh, plak. Wow, Ten Pentacle. Terus kayak kocok lagi, jatuh.
plek. Oh, berarti ini higher self twin flame saya. Wow, iya ini beneran higher self twin flame saya. Iya. Halo, kenapa kamu datang? Ada pesan buat aku kah? Nah, gitu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati kalau kamu koneksi sama alam-alam astral seperti ini. Harus benar-benar kamu harus bisa tegas. Boundaries, batasan, kuncinya di situ, batasan ya. Kalau kamu nggak punya batasan dan kamu nggak tahu kamu maunya apa dan kamu nggak bisa tegas, kamu masih ke bawah-bawah energi. Ah, ini energinya enak, aku tahu nggak sehat tapi energinya enak, aku mau aduh, mendingan jangan, bakal bahaya buat kamu ya. Mendingan kamu healing dulu kalau masih seperti itu. Kalau kayak kopi aja bisa gue tinggalin kok demi diri gue sendiri, apalagi energi kayak gitu, itu kamu udah siap ya. Oke teman-teman, itu aja yang mau saya sampaikan hari ini mengenai pengalaman dikerjain hantu iseng ketika belajar pendulum ya. Semoga sharing saya hari ini membantu. Namaste.